Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang rekayasa literasi. Saya Firda Aulia, NPM 205030092 akan membawakan materi yang pertama. Pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Definisi lama literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks persekolahan Indonesia, istilah literasi jarang dipakai. Istilah yang sering dipakai dalam pengajaran adalah bahasa atau pembelajaran bahasa. Literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial politik. Karena itu, pakar pendidikan dunia berpaling ke definisi baru yang menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Para ahli bahasa mengelompokkan periodisasi penggunaan metode dan pendekatan terhadap pengajaran bahasa asing ke dalam 5 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan struktural dengan grammar translation method yang populer sampai Perang Dunia Kedua, yang meletakkan fokus pembelajaran pada penggunaan bahasa tulis dan penggunaan tata bahasa. Pendekatan ini melatih siswa mengidentifikasi jenis kata, unit-unit sintaksis, kata, frasa, klausa, dan cara menggabungkannya. Yang kedua, pendekatan audiolingual atau dengan ucap yang populer dari tahun 1940 sampai 1960, yang meletakkan fokusnya pada latihan dialog-dialog pendek yang dikuasai oleh siswa. Yang ketiga adalah pendekatan komunikatif kompeten, yang tokoh-tokohnya antara lain Himes dan Widdowson. Tujuan pengajaran bahasa adalah menjadikan siswa mampu berkomunikasi dalam bahasa target, mulai dari komunikasi terbatas sampai dengan komunikasi spontan dan alami. Yang keempat, pendekatan literasi atau pendekatan genre-based sebagai implikasi dari studi wacana. Sesuai dengan kurikulum 2004 di Indonesia, tujuan pembelajaran adalah menjadikan siswa mampu menghasilkan wacana yang sesuai dengan tuntutan konteks komunikasi. Pembelajaran dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu membangun pengetahuan, menyusun model-model, menyusun teks bareng-bareng, dan menciptakan teks sendiri. Skor merah literasi anak negeri. Sejak tahun 1999, Indonesia ikut dalam proyek penelitian dunia yang dikenal dengan PIRLS atau Progress in International Reading Literacy Study, PISA atau Progress for International Student Assessment, dan TIMSS atau The Third International Mathematics and Science Study, untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Temuan dari PIRLS 2006 yang relevan dengan perbincangan tentang literasi membaca. Dimensi literasi membaca dan menulis. Membaca dan menulis terdapat 4 hal. Yang pertama, linguistik atau teks. Yang kedua, kognitif atau mind. Yang ketiga, perkembangan atau growth. Yang keempat, sosiokultural atau grup. Dalam laporan, Pirus tidak ditemukan skor prestasi menulis sehingga kita tidak mengetahui bukti korelasi antara skor prestasi membaca dan skor prestasi menulis. Namun dapat diprediksi bahwa prestasi menulis sangat bergantung pada kemampuan membaca. Namun banyak membaca tidak menjamin orang rajin menulis. Jauh lebih banyak ilmuwan daripada penulis. Sampai dengan 2003, Indonesia setiap tahun memproduksi 6.000 buku, termasuk yang terjemahan. Tingkat literasi siswa Indonesia masih jauh tertinggal oleh siswa negara-negara lain. Artinya, pendidikan nasional kita belum berhasil menciptakan warga negara literasi yang siap berskala internasional.
literasi siswa kita belum kompetitif terlihat berbagai variabel yang terkait dengan pendidikan literasi, yakni pendapatan nasional per kapita, pendidikan orang tua, fasilitas belajar, lamanya di sekolah, Human Development Index atau dalam kurung HDA, dan sebagainya. Rekayasa literasi. Rekayasa literasi berarti merekayasa pengajaran membaca dan menulis dalam input dimensi, yaitu fokus pada teks, fokus pada minda, fokus pada kelompok, fokus pada perkembangan atau pertumbuhan pengajaran membaca dan menulis harus ditempatkan dalam keempat dimensi yang saling terkait. Pengajaran bahasa language arts yang baik menghasilkan orang yang literat yang mampu menggunakan keempat dimensi secara serempak, aktif, dan terintegrasi. Dia menggunakan bahasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya 7 dimensi disiplin. Yang pertama dimensi geografis seperti lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang kedua ada dimensi bidang seperti pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dimensi keterampilan seperti membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Yang keempat dimensi fungsi seperti memecahkan persoalan dan mendapatkan pekerjaan. Yang kelima ada dimensi media seperti media cetak, teks, visual, dan digital. Yang keenam ada dimensi jumlah seperti 1, 2, dan beberapa. Dan yang terakhir ada dimensi bahasa seperti etnis, lokal, nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya ada 10 gagasan ihwal literasi. Yang pertama ketertiban lembaga sosial, yang kedua tingkat kefasihan relatif, ketiga pengembangan potensi diri atau pengetahuan, yang keempat standar dunia, yang kelima warga masyarakat demokratis, yang keenam keragaman lokal, yang ketujuh hubungan global, kedelapan kewarganegaraan yang efektif, kesembilan bahasa Inggris seragam dunia, dan yang kesepuluh terakhir kemampuan berpikir kritis. Rapor merah literasi. Bila rapor literasi anak bangsa ini merah, apa yang salah dengan sistem pendidikan dan pengajaran literasi di negeri ini? Bisa jadi karena metode dan teknik pengajaran literasi selama ini kurang mencerdaskan. Namun, jangan sontak menyalahkan guru bahasa, karena pendidikan literasi seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya memiliki sejumlah dimensi, antara lain dimensi sosial politik. Bila pemerintah atau kepala sekolah menganggap stadia humaniora dan kebudayaannya umumnya kurang penting, suasana sekolah tidak akan kondusif bagi peningkatan literasi. Teknik mengajar yang tampak diandalkan oleh guru di kelas adalah hilir sebagai akibat dari hulu, yaitu paradigma yang dengan demikian perlu perubahan paradigma pengajaran literasi di jajaran pengambil kebijakan. Selanjutnya ada paradigma pengajaran literasi. Guru bahasa akan melakukan hal seperti ini. Yang pertama, bagi dia isunya bukan apa atau berapa banyak tulisan yang dihasilkan oleh siswa, melainkan bagaimana tulisan diproses dari A sampai dengan Z. Yang kedua, tidak menentukan target yang sama bagi semua siswa, misalnya 1000 kata esai naratif, karena dalam proses menulis setiap siswa memiliki hobi dan gaya yang berbeda.
Demikian juga dengan fokus pada ekspresi diri. Guru akan mendorong siswa menulis sesuai dengan hobi dan keperluannya dengan bebas. Paradigma adalah cara pandang dan pemaknaan terhadap pandang membawa sejumlah konsekuensi sampai ke metode dan teknik, dan hasilnya dapat diukur. Misalnya dengan perubahan orientasi dari hasil ke proses pengajaran yang kasat mata. Paradigma literasi. Bahasa adalah sistem struktur yang mandiri. Fokus pengajaran pada kalimat-kalimat yang terisolasi, menekankan makna denotatif dalam koneksinya, berorientasi ke hasil. Kini, bahasa adalah fenomena sosial, fokus pada serpihan-serpihan kalimat yang terhubung, menekankan nilai komunikasi, berorientasi ke proses. Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.